Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Adipa Dharma Putih sedang bertaruh. Dia tidak punya pilihan. Dia memiliki terlalu sedikit kartu draft. Dia hanya bisa memilih untuk meletakkan semuanya di medan perang sekarang. Ini adalah satu-satunya cara dia bisa menang. Situasi di medan perang sangatlah tragis. Jusi sedang menonton dari belakang. Tentu saja dia tahu bahwa mereka semua berasal dari Akademi Shrek dan Sekte Tang. Dia bahkan kini lebih berkonflik. Penting untuk mengetahui bahwa masih ada 2 orang lagi yang belum muncul di medan perang dengan peluru gangguan stasioner. Mereka mampu mengubah situasi seluruh perang jika keduanya benar-benar muncul. Ini adalah suatu keraguan di hatinya. Dia tidak berharap melihat mereka berdua di sini pada saat ini lagi pula. Mereka sudah menghilang selama 3 tahun, namun dia masih sangat khawatir bahwa mereka akan muncul lagi. Jika Mas Roh yang kuat dari Sekte Tang dan Akademi Shrek mati dalam pertempuran di depannya, Woyu Harantang Wutong tidak akan pernah memanfaatkannya. Jusi bimbang antara pilihan di depannya. Dia biasanya sangat menentukan ketika harus membuat keputusan seperti ini, namun dia tiba-tiba menjadi sangat ragu-ragu. Marshal, tolong beri kami perintah Anda. Seorang komandan yang berada di sisinya memohon padanya. Jusi menghela nafas sebelum membisikkan beberapa instruksi kepada komandan di sisinya. Saat ini, kedua belah pihak sekarang terlibat dalam pertempuran. Karena pertempuran baru saja dimulai, para Mas Roh dan Instruktur Jiwa di kedua sisi berada dalam kondisi terbaik mereka. Mereka masih bisa habis-habisan satu sama lain. Hanya ketika mereka menghabiskan energi dalam jumlah besar, korban akan mulai menumpuk. Pada akhirnya, Legiun Instruktur Jiwa Kekaisaran Ryu merupakan kelompok paling kuat di medan perang. Beberapa orang akan jatuh dari langit dengan setiap serangan yang mereka luncurkan, namun di bawah komando Kong Deming mereka akan selalu mundur setelah melancarkan serangan untuk memperpanjang jarak antara musuh mereka dan diri mereka sendiri. Tubuh Kong Deming terus-menerus memancarkan cahaya perak yang kuat ketika dia menjauhkan penatuasuan dari pasukan Instruktur Jiwa. Pada saat ini, para Mas Roh dari Akademi Shrek dapat menunjukkan kecemerlangan masing-masing. Para tetua dari Pavilion Dewa Laut serta Mas Roh yang kuat dari Akademi Shrek serta Sekte Tang bergegas menuju Instruktur Jiwa Kekaisaran Ryu. Seluruh medan perang diterangi oleh cahaya-cahaya berwarna berbeda yang dipancarkan dan dilepaskan oleh keterampilan jiwa mereka. Tiba-tiba, cahaya misterius melonjak dari belakang Kekaisaran Ryu. Sinar cahaya ini sangat tak terduga karena muncul tanpa peringatan. Itu menyapu medan perang dengan cara membabi buta. Karena setiap Mas Roh dan Instruktur Jiwa di medan perang diterangi olehnya. Selain itu, target utama sinar cahaya adalah Legiun Instruktur Jiwa Kekaisaran Ryu. Orang-orang yang melawan Legiun Instruktur Jiwa Kekaisaran Ryu adalah Mas Roh paling kuat dari Kekaisaran Starlo. Karenanya, mereka langsung diselimuti oleh berkas cahaya. Perasaan lemah yang kuat langsung menyebar ke seluruh tubuh mereka meskipun kekuatan jiwa mereka tidak terpengaruh olehnya. Sirkulasi darah di dalam tubuh mereka menjadi sangat lambat dan lemah. Pergerakan Mas Roh ini tampaknya menjadi sangat lambat. Serangan intens mereka menjadi jauh lebih lemah dalam situasi ini. Saat ini Mas Xiao Tao melepaskan hujan meteor Phoenix-nya. Setelah dipukul oleh sinar, tubuhnya mengalami pelemahan yang sangat mengerikan. Bahkan niat bertarungnya dilemahkan. Karena ini, hujan meteor Phoenix-nya dihentikan. Di sisi lain, tubuh para Instruktur Jiwa Kekaisaran Ryu merilis sebuah selaput tipis yang melindungi tubuh mereka dari sinar dan mereka berhasil muncul tanpa cedera darinya. Sinar pelemahan pada skala ini harusnya menjadi alat jiwa kelas 9. Bahkan itu pasti lebih kuat daripada alat jiwa kelas 9 biasa. Setiap orang memiliki kartu draft dan Kekaisaran Ryu tidak terkecuali. Tidak ada alasan bagi mereka untuk menjadi kurang lengkap dari Kekaisaran Starlo. Namun mereka tidak memiliki hal-hal seperti peluru gangguan yang secara langsung dapat mempengaruhi hasil pertempuran. Sinar pelemahan ini pada kenyataannya adalah alat jiwa kelas 9.
Satu-satunya alasan mengapa itu bisa mencakup jangkauan yang begitu besar adalah karena itu adalah alat jiwa sekali pakai itu sangat mirip dengan peluru meriam jiwa stasioner, tetapi memiliki perbedaan penguncian tertentu. Itu jauh lebih terkendali meskipun tidak sekuat peluru meriam stasioner. Selain itu, ia melepaskan lebih dari satu sinar jiwa pelemahan. Itu menyapu langit dan menabrak lebih dari 4.000 masroh dari Starlo. Dalam keadaan seperti ini, kekuatan bertarung mereka jatuh secara drastis. Namun ini bukan akhir segalanya. Sinar yang berbeda bersinar pada instruksi jiwa kekaisaran Ryu. Pada saat ini para instruksi jiwa menjadi jauh lebih kuat. Tidak hanya kekuatan jiwa mereka ditingkatkan, tetapi seluruh aura mereka juga diubah oleh cahaya. Itu adalah sinar yang membantu meningkatkan pasukan. Kekuatan jiwa instruksi jiwa meningkat 10% dan konsentrasi spiritual mereka juga meningkat. Selain itu, sinar juga memiliki efek haus darah. Ini juga merupakan alat jiwa kelas 9 yang sekali pakai. Kedua sinar jiwa kelas 9 ini mampu mengubah situasi di medan perang dengan melemahkan lawan mereka dan meningkatkan instruksi jiwa mereka. Setelah mereka dibebaskan, jelas bahwa kekaisaran Ryu berada di atas angin. Situasi yang sama persis terjadi di tanah. Jelas sekarang bahwa kekaisaran Ryu telah siap. Mereka mulai menahan serangan dari Legiun instruksi jiwa Sekte Tang setelah mereka selesai memasang alat jiwa. Meskipun mereka masih sedikit dirugikan, situasi tetap meningkat pesat. Selain itu, mereka memasang beberapa area penyebaran alat jiwa lainnya. Jika pertempuran ini terus berlarut-larut, kekaisaran Ryu pasti akan menang. Sekarang jelas bahwa kekaisaran Starlo telah kalah di pertempuran udara. Sementara itu, situasi perlahan-lahan dibalikkan oleh kekaisaran Ryu saat mereka mulai menguasai pertempuran di tanah juga. Adipati Rema Putih melihat semua ini dari tembok kota Starlo. Dia menutup matanya saat seringai terbentuk di wajahnya. Serangkaian kejutan tidak lagi memiliki efek jika lawan memiliki keunggulan mutlak atas dirinya. Dia menghela nafas panjang ketika dia berpikir sendiri bagaimana nasib telah menipunya sekali lagi. Jika kita menemukan peluru gangguan stasioner sebelumnya, hasilnya akan jauh berbeda. Bahkan jika kita hanya bisa memproduksinya setelah kekaisaran Doling musnah, itu masih belum terlambat. Saat itu, kekaisaran Starlo masih dalam kondisi paling kuat. Namun saat ini, kekaisaran Starlo tidak lagi sama dengan sebelumnya. Mereka tidak lagi memiliki kekuatan yang cukup untuk mempertahankan diri melawan kekaisaran Ryu yang kuat. Tanpa bala bantuan dan dukungan dari akar bisrik, mereka tidak akan pernah bisa menguasai tanah yang tersisa. Sudah terlambat. Mungkin ini sudah berakhir. Dan inilah yang terjadi. Pada saat ini, seseorang meletakkan tangannya di bahu Adipati Rema Putih. Adipati Rema Putih membuka matanya dan berbalik untuk menghadap Suciawe, kaisar kekaisaran Starlo. Untuk beberapa alasan yang aneh, Suciawe sebenarnya tersenyum sekarang. Yang mulia, aku minta maaf. Aku tidak berhasil melindungi kesempatan dari kita untuk mempertahankan kekaisaran Starlo. Air mata mulai mengalir di mata Adipati Rema Putih. Suciawe menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Aku tahu hari ini akhirnya akan datang. Aku sudah berterima kasih kepadamu karena memberiku harapan. Bahkan jika itu hanya untuk sehari. Dari tampilan berbagai hal, tidak ada cara kekaisaran Ryu akan membiarkan kita berdua pergi. Mari pasukan kita mundur. Terlepas dari hasilnya, kita tidak boleh membiarkan darah talenta dari akar bisrek dan Sekte Tang mengalir. Karena pertempuran ini bagaimanapun, mereka adalah harapan masa depan benua kita. Apakah kamu masih ingat apa yang aku katakan kemarin? Adipati Rema Putih mengangguk tanpa suara. Dia tahu bahwa Suciawe benar. Yang paling penting yang harus mereka lakukan sekarang adalah mempertahankan kekuatan pertempuran apapun yang mereka miliki. Dari awal perang sampai sekarang, kekaisaran Ryu tidak pernah menyerang kota Strike. Selain itu, mereka tidak pernah melancarkan serangan habis-habisan terhadap siapapun dari akar misrik. Selama akar misrik dan Sekte Tang masih ada, 3 kekaisaran asli dari benua Dolo masih memiliki harapan. Adipati Rema Putih menggertakkan giginya dan berteriak, "Mundur!" Sinyal untuk mundur segera dirilis di atas kota Starlo. Ketika sinyal menyala di langit atas kota, hati para prajurit dan para masroh yang bertarung di garis depan tenggelam. Semua tahu apa artinya mundur.
Sepertinya perang ini akan segera berakhir. Ini berarti bahwa benua ini akhirnya akan disatukan oleh satu kekaisaran. Pratua Swan menghela nafas ketika dia berubah kembali menjadi wujud manusiawinya. Dia memelototi Kong Deming yang tidak terlalu jauh darinya. Saat dia berbicara, kita tidak berhasil memutuskan siapa yang paling kuat di antara kita. Jika bukan karena akademi, aku benar-benar ingin tahu kekuatan apa yang dimiliki oleh seorang instructor kelas 10. Kong Deming berkata dengan jelas, kita akan punya banyak waktu untuk itu di masa depan. Kau bisa memberitahu orang-orangmu untuk berhenti berkelahi sekarang. Pratua Swan mengangguk. Segera perkelahian dan pertarungan yang terjadi di medan perang berhenti. Kekaisaran Ryu berhenti menyerang instructor dari Sekte Tang dan Akademi Shrek serta kekaisaran lainnya. Sekarang setelah perang telah berkembang ke tahap ini, tidak mungkin bagi kekaisaran Starlo untuk membalikan keadaan. Semuanya sudah berakhir. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan semua orang adalah menunggu konsekuensi untuk menghantam mereka. Penatua Swan secara alami berhenti berkelahi karena dia juga ingin mempertahankan kekuatan akademi. Tidak ada lagi artinya melanjutkan pertempuran. Pada akhirnya Akademi Shrek masih merupakan entitas yang sangat kuat. Tidak ada alasan bagi kekaisaran Ryu untuk menantang akademi. Bahkan jika mereka menaklukkan seluruh benua, itu tidak mungkin bagi mereka untuk mengabaikan kekuatan akademi. Pada akhirnya, bahkan jika Huo Yuhao dan Tang Wutong hilang, mereka harus mempertanggungjawabkan Mas Roh yang kuat yang pernah lulus dari Akademi Shrek. Bahkan ada banyak Mas Roh yang kuat yang pernah belajar di Akademi Shrek yang bergengsi di tanah yang telah ditaklukkan oleh kekaisaran Ryu. Bagaimanapun Akademi Shrek adalah tempat yang dihormati oleh semua Mas Roh. Ini akan menjadi bunuh diri politik bagi kekaisaran Ryu untuk menyerang akademi dan membunuh anggota mereka. Selain itu, tidak ada lagi kebutuhan untuk kekaisaran Ryu untuk melakukannya. Bahkan mereka sudah memiliki seluruh benua di bawah kendali mereka. Tidak peduli seberapa kuat kota Shrek, mereka tidak akan pernah bisa mempengaruhi hasilnya. Akan lebih bijaksana bagi mereka untuk menjaga kota Shrek tetap di sekitarnya untuk menenangkan para Mas Roh yang kuat yang telah lulus dari akademi. Bagaimanapun mereka hanya akan memicu respon kekerasan dari apa yang tersisa dari 3 kekaisaran dengan menghancurkan harapan terakhir mereka yang tersisa. Oleh karena itu Kong Deming juga menginstruksikan Legio Jiwa Kekaisaran Ryu untuk menghentikan tembakan setelah Penatua Swan memerintahkan rakyatnya untuk mundur. Mereka membiarkan para Mas Roh dari Akademi Shrek dan Sekte Tang serta Kekaisaran Starlo untuk mundur dengan aman. Juicy terbang ke garis depan di bawah perlindungan penjaga pribadinya dan berhenti di sebelah Kong Deming. Ada campuran antisipasi dan kelegaan dalam ekspresi di wajahnya. Dia sudah terlalu lama menunggu saat ini. Dia tidak hanya ingin menaklukkan seluruh benua, tetapi dia juga ingin membalas dendam yang telah lama dinantikan. Juicy menarik nafas dalam-dalam sebelum berbalik untuk melihat kota Starlo. Teruskan perintahku. Aku ingin kota Starlo menyerahkan Adipati Emas Putih dan biarkan mereka menyerah kepada kita. Kong Deming menatap Juicy saat dia mengungkapkan senyum tipis sebelum mengangguk. Para komandan, terutama komandan pasukan dari Legio Jiwa yang berbeda pada awalnya ingin mempertanyakan perintah Juicy setelah semuanya. Legio Jiwa telah kehilangan banyak instructor dalam pertempuran kemarin, namun setelah melihat bagaimana Penatua Kong mengangguk setuju dengan usulannya, tidak ada yang berani mengajukan keberatan. Karena permaisuri perang mendapatkan dukungan dari Penatua Kong, tidak ada yang berani menantang keputusan Juicy. Itu juga karena Kong Deming tahu bahwa Juicy mampu memerintah seluruh kekaisaran Ryu dengan nyaman. Sebarkan perintah permaisuri perang. Kekaisaran Ryu yang agung telah memutuskan untuk menunjukkan belas kasihan pada kehidupan yang tidak bersalah di dalam Kekaisaran Starlo. Selama Kekaisaran Starlo menyerahkan Adipati Emas Putih Daihao, Kekaisaran Ryu akan memungkinkan Kekaisaran Starlo menyerah. Jika Kekaisaran Starlo berani menunjukkan segala bentuk perlawanan, kami akan membantai setiap orang di kota. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau, karena aku kan selalu menemanimu.